Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan berbincang-bincang berkaitan dengan ilmu logika. Tepatnya kita akan membahas tentang proposisi. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas beberapa bentuk tema, beberapa tema yang akan kita bahas. Di antaranya adalah pertama menyinggung tentang pengertian proposisi, kedua tentang unsur-unsur proposisi, kemudian bentuk dari proposisi, kuantitas proposisi, dan yang terakhir tema pembahasan kita adalah menyinggung tentang kualitas proposisi. Baik, bismillah, kita awali untuk pembahasan pertama adalah menyinggung tentang pengertian proposisi. Apa itu toh yang disebut-sebut dengan proposisi? Jadi proposisi dalam ilmu logika menurut kajian bahasa adalah disebut-sebut dengan al-qadhiyah. Al-qadhiyah ini dalam bahasa Arab ya, atau proposition yang berarti adalah putusan. Nah, sedangkan menurut istilah proposisi sendiri diartikan sebagai pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salahnya. Jadi ada sebuah pernyataan yang di situ bisa diketahui apakah nanti itu bisa dikatakan benar ataukah nanti bisa dinilai sebagai sesuatu yang salah. Nah, ini menurut Muhammad Nur Ibrahimi itu menambahkan tentang pengertian proposisi. Beliau mengatakan proposisi itu adalah ucapan yang sudah berfaedah atau memahamkan, yang ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Nah, ini pengertian dari Muhammad Nur Ibrahimi ini lebih jelas ya. Jadi ada sesuatu yang sudah memahamkan, berarti katakanlah itu bisa dalam bahasa Arab disebut dengan kalam ya. Kalam yang sudah berfaedah atau memahamkan, yang kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kalau pengertiannya seperti ini hampir mirip-mirip di dalam kajian ilmu balaghah atau dalam kajian ilmu nahwu nanti bisa disebut dengan kalam khobar ya, bisa disebut dengan kalam khobar. Maka kalam khobar itu kalau tidak salah ya berarti benar. Ada sebuah informasi yang mana informasi ini ketika disaring-saring, ketika diteliti, itu ternyata informasinya salah. Berarti informasi itu adalah hoax. Nah, untuk yang kedua, ada informasi yang informasinya ini sudah menyebar. Kemudian ini ditelisik lebih lanjut, ternyata apa yang diinformasikan itu adalah sesuai dengan kenyataan. Berarti informasi yang ditangkap seseorang ini adalah informasi yang benar. Nah, itu disebut dengan proposisi. Karena ada kemungkinan salah, kadang juga ada kemungkinan benar. Nah, itu disebut dengan proposisi. Nah, beda kalau itu adalah kalamnya kalam insya ya. Di dalam bahasa Arab ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalam insya itu misalnya adalah perintah. Kalau dari atasan ke bawah itu namanya adalah perintah. Amr biasanya ya, disebut dengan amr. Nah, kalau perintah berarti ini tidak bisa disebut dengan proposisi. Ada bedanya antara kalam khobar dengan kalam insya. Yang sama-sama itu adalah sebuah kalam. Kalam berarti sesuatu yang sudah memahamkan. Tetapi kalau kalam insya itu nanti adalah berbentuk misalnya ada anjuran atau ada perintah, ada tolab. Ya, kalau dari atasan berarti disebut perintah, kalau dari bawah misalnya seorang hamba kepada Tuhan berarti adalah berdoa. Begitu. Maka ini tidak bisa disebut sebagai proposisi. Maka kesimpulannya, proposisi itu adalah sebuah kalimat ya,
ya sebuah pernyataan yang di situ memang bisa diketahui apakah pernyataan itu benar ataukah pernyataan itu mengandung unsur salah. Ini hoak ataukah ini benar, begitu. Tetapi kalau kalamnya kalam insya, ada perintah, ada pertanyaan, ya pertanyaan. Apakah air minum ini disebut sebagai air minum Zam-Zam? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau pertanyaan tidak masuk pada proposisi, maka kesimpulannya setiap kalimat itu belum tentu proposisi. Kalau proposisi itu sudah barang tentu adalah kalimat. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Begitu. Ada yang khusus, ada yang umum. Nah, kalimat ini adalah sesuatu yang umum. Pokoknya sesuatu yang memahamkan itu nanti susunan dari beberapa kata itu kan disebut kalimat, ya. Susunan dari beberapa kata bisa disebut dengan kalimat. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu berarti susunan dari beberapa kalimat nanti bisa disebut dengan kalam, begitu, memahamkan kalam. Tetapi kalam kan terbagi dua, ada kalam insya, ada kalam khobari. Nah, kalau yang kalam insya itu berarti tidak bisa disebut dengan proposisi. Kalau kalam khobari itu bisa disebut sebagai proposisi. Nah, kalimat ini kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia itu berarti tersusun dari beberapa kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu sesuatu yang terkecil, kumpulan dari beberapa huruf itu disebut kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu disebut dengan kata. Beda. Nah, ini kalau kita mengatakan kalimat dalam bahasa Indonesia, berarti susunan dari beberapa kata, itu belum tentu bisa disebut sebagai proposisi. Kesimpulannya seperti itu. Berarti kalimat itu bersifat umum, proposisi bersifat khusus. Nah, setiap proposisi itu pasti disebut dengan kalimat. Gitu. Nah, kalau kita ditarik dalam bahasa Arab, kalam itu adalah sesuatu yang tersusun, yang sudah berfaedah, yang memahamkan, itu disebut dengan kalam. Tapi kalam dibagi dua, ada kalam insya, ada kalam khobari. Kalam insya berarti ada pertanyaan. Ya Ustadz, Anda mau kemana? Itu pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti ini tidak bisa disebut sebagai proposisi. Itu karena pertanyaan, kalamnya kalam insya. Yang kedua, kalam insya itu perintah atau anjuran. Itu juga tidak bisa disebut dengan proposisi. Beda kalau ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan sebuah kalam khobari. Kalam khobari itu berarti ada pernyataan tertentu, ada warta berita tertentu, ada info tertentu yang nantinya bisa dinilai itu benar atau salah. Nah, itu disebut sebenarnya kalam khobari. Nah, kalam khobari itu berarti disebut dengan proposisi. Jadi saya ulangi lagi, setiap proposisi itu pasti kalimat, tapi setiap kalimat belum tentu proposisi, gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa memahami tentang ini. Oke, ini saya lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Jadi unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna merupakan proposisi. Nah, ini proposisi itu pokoknya seperti bagaimana yang sudah saya gambarkan tadi, ya. Contohnya, api itu panas, minuman itu lezat. Nah, api itu panas, minuman itu lezat. Jadi di sini sudah mengandung subjek dan sudah mengandung predikat. Nah, itu disebut sebagai proposisi. Sudah memahamkan, begitu. Nah, itu bisa disebut dengan kalam. Yang kalamnya kalam khobari. Api itu panas. Api itu berarti subjek, panas itu adalah predikat. Api diterangkan oleh predikat. Minuman itu lezat. Minuman itu subjek,
lezat itu predikat. Nah, itu adalah termasuk dari contoh-contoh yang berkaitan dengan proposisi. Nah, dalam contoh yang ada dalam yang sudah saya gambarkan ini, berarti dia itu termasuk proposisinya. Kalau dilihat dari kajian lebih lanjut, itu kan ada beberapa pembagian tentang proposisi. Nah, proposisi ini masuknya adalah pada proposisi yang analitik ya. Maaf, ini proposisi, ada yang proposisi analitik, ada proposisinya adalah proposisi sintetik. Ya, proposisi sintetik. Nah, untuk proposisi analitik dan proposisi sintetik ini berarti itu pembagiannya adalah menurut sumbernya. Jadi menurut sumbernya itu ada dua. Yang pertama adalah analitik. Analitik itu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjek. Contoh saja, misalnya saya mencontohkan kuda adalah hewan. Kuda adalah hewan. Berarti predikat yang berupa kata hewan itu mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjek, yakni kuda. Ya memang kalau kita mengatakan kuda saja, berarti kita sudah mengetahui kuda itu adalah termasuk dari hewan. Tanpa menyebut kuda adalah hewan, maka predikat yang berupa hewan itu sudah terkandung pada subjek yang berupa kuda. Begitu. Nah, untuk contoh yang saya tampilkan ini itu adalah termasuk dari proposisi sintetik. Proposisi sintetik itu adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian baru, ya, yang tidak tercakup pada subjeknya, atau yang bukan menjadi garusan bagi subjeknya. Contohnya, api itu panas. Api itu panas. Nah, kalau api itu bisa terbukti kalau panas, berarti api ini sudah melalui bukti empiris. Ya, Budi itu mengetes. Api itu panas atau tidak, Dik? Panas. Tes. Hawane api itu dingin apa panas? Dites ternyata panas. Roma mengetes, ternyata api itu juga panas. Kemudian Ani itu mengetes bahwa api itu jika dipegang itu rasanya panas. Belum dipegang aja hawanya sudah panas, apalagi dipegang. Nah, itu berarti bisa disimpulkan dari beberapa penelitian, dari beberapa fakta empiris bahwa api itu memang panas. Begitu. Nah, ini contohnya adalah masuk pada proposisi sintetik. Nah, kecuali beda seperti halnya Nabi Ibrahim yang tidak mengenal panas, ya, karena itu memang beda lagi kajiannya ya. Itu sebuah mukjizat para rasul, diantaranya adalah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nah, begitu halnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu namanya anak kecil, itu dulu kan pernah dikejar-kejar Fir'aun itu menyuruh pasukannya, karena Fir'aun itu pernah bermimpi bahwa besok itu kerajaannya akan dihancurkan oleh anak laki-laki. Maka Fir'aun itu setelah menanyakan kepada ahli nujum, kepada pakar-pakar mimpi, itu diprediksi nanti ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, itu semua anak laki-laki semuanya sudah, kalau ketemu prajuritnya Fir'aun sudah dibunuh. Tetapi ini karena dilindungi oleh istri Fir'aun, Nabi Musa tidak diperbolehkan untuk dibunuh, karena ada rasa kasih sayang yang banget dari istri Fir'aun, sehingga tidak diperbolehkan untuk ditangkap dan dibunuh. Nah, tapi ketika perbincangan antara Fir'aun dengan Nabi Musa ketika masih kecil itu kan mencabut jenggotnya Fir'aun. Fir'aun itu khawatir jangan-jangan ini anak kecil ini yang ada dalam mimpiku,
Sehingga karena kecurigaan seperti itu Nabi Musa dites. Ketika masih kecil kan dites ya, antara bara api dengan roti. Nah, Nabi Musa hampir memilih roti. Ya, kalau ini benar-benar anak ini cerdas, kalau benar-benar Musa ini termasuk cerdas, berarti nanti dia akan memilih roti. Itu prediksi Fir'aun. Kalau tidak, berarti nanti dia akan memilih bara api. Kalau memilih bara api, otomatis Musa ini tidak jadi ancaman buatku untuk di masa depan. Ternyata ketika dihadapkan dengan dua pilihan, itu Nabi Musa hampir saja ya, Musa kecil hampir saja itu memegang roti, kemudian tangannya ditampal oleh malaikat Jibril, kemudian diarahkan ke bara api, terus kemudian ditelan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu ketika menyampaikan pesan-pesan kewahyuan dari Tuhan, pesan-pesan langit itu melalui saudaranya Nabi Harun, karena masa kecil dulu ilatnya pernah memakan bara api sehingga pelat ya, kurang begitu jelas untuk ditangkap, sehingga perlu penerjemah yang namanya saudaranya Nabi Harun. Nah, itu api itu panas itu berarti melalui fakta empiris. Ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa api itu adalah panas. Terus minuman itu lezat, berarti ini sudah jadi melalui alat peraba itu sudah mengecek, sudah praktek langsung bahwa minuman yang ada di depan ini itu rasanya adalah lezat. Itulah itu adalah termasuk dari proposisi. Ya, lanjut untuk unsur-unsur proposisi. Unsur-unsur proposisi sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, itu proposisi mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah subjek ya. Subjek itu perkara yang disebutkan adalah terdiri dari kisah orang, apakah itu terdiri dari benda, terdiri dari tempat, ataukah dari perkara. Itu nanti pokoknya yang disebutkan pertama kali itu adalah disebut sebagai subjek. Yang kedua adalah disebut sebagai predikat, yakni perkara yang dinyatakan dalam subjek. Artinya predikat ini adalah sesuatu yang menerangkan tentang subjek. Keadaan subjek itu bagaimana, itu adalah termasuk predikat. Dan yang terakhir itu disebut sebagai kopula. Kopula adalah kata yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Ya, dalam contoh tadi dikatakan misalnya api itu adalah panas. Nah, misalnya kalau dengan mengatakan adalah, nah adalah ini adalah termasuk kopula ya, termasuk kata-kata yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Itu saja dari pemaparan untuk part 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.